Di suatu zaman, Tuhan berfirman kepada Abram dalam suatu penglihatan. Tuhan berkata, "Pergilah dari negerimu dan tinggalkan keluargamu serta rumah ayahmu menuju tanah yang akan kuberikan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, dan membuat namamu masyhur. Engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuki orang-orang yang mengutuk engkau. Melalui engkau, segala bangsa di bumi akan mendapatkan berkat." Maka, Abram mematuhi perintah Tuhan dan berangkat dengan iman. Dia membawa Sarai, istrinya, serta Lot, keponakannya, beserta semua harta mereka, dan orang-orang yang telah mereka peroleh di Haran. Mereka berjalan menuju tanah Kanaan yang telah dijanjikan Tuhan. Dan ketika itu Abram berumur 75 tahun. Setelah mereka tiba di sana, Tuhan berfirman kepada Abram, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Mendengar janji Tuhan, Abram membangun sebuah mezbah untuk Tuhan. Ia menyembah Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian, Abram pindah ke gunung di sebelah timur Betel dan memasang kemahnya di sana. Betel berada di sebelah baratnya dan Ai di sebelah timurnya. Disitulah ia membangun mezbah untuk Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Setelah beberapa tahun dilalui Abram dan Sarai, begitu banyak hal-hal baik dan sedih terjadi. Namun, Abram dan Sarai belum mendapatkan keturunan, seperti yang dijanjikan oleh Tuhan. Di suatu malam yang sunyi, ketika langit dipenuhi bintang-bintang yang berkilauan, Tuhan menampakkan diri kepada Abram dalam sebuah penglihatan. Abram merasa takjub dan berkata, "Ya Tuhan, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Aku berjalan tanpa keturunan, dan pewaris rumahku adalah seorang hamba. Apakah Engkau akan memberiku keturunan?" Maka Tuhan berfirman kepadanya, "Bukan dia yang akan menjadi pewarismu, melainkan yang kelak dari tubuhmu sendiri akan menjadi pewarismu." Lalu Tuhan membawa Abram keluar, menunjukkan ke langit yang luas, seraya berkata, "Lihatlah ke langit dan hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya." Abraham terpesona oleh kebesaran Tuhan, oleh janjinya yang tak terbatas. Lalu Abram percaya kepada Tuhan, dan Tuhan memandangnya sebagai kebenaran. Kemudian, Tuhan berfirman kepadanya, "Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari negeri asalmu, untuk memberikan tanah ini kepadamu sebagai milikmu." Abram merasakan campuran antara sukacita dan keraguan di dalam hatinya. Dia tahu bahwa janji Tuhan pasti terjadi. Namun, dia juga menyadari bahwa ia dan Sarai, istrinya, sudah tua dan belum memiliki seorang anak. Namun, kepercayaan dan harapan Abram pada Tuhan tetap teguh. Ia menyerahkan hidup dan masa depannya kepada Tuhan yang setia. Lalu Abram dan Sarai menjalani hidup mereka dengan penuh pengharapan. Ketika Abram sudah berumur 99 tahun, mereka berpikir, apakah mungkin mereka akan mendapatkan keturunan? Sedangkan Sarai sudah mati haid dan Abram sudah tua. Banyak hal dan peristiwa mereka lalui bersama selama ini. Kemudian, pada suatu hari, Tuhan menampakkan diri kepada Abram dalam keagungannya. Suara Tuhan berkumandang, "Abram, akulah Tuhan yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Abram merasakan kekuatan dan kemuliaan Tuhan yang tak terhingga. Sujudlah ia di hadapan Tuhan, dan berkatalah Tuhan, "Inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa bagi banyak bangsa. Namamu tidak lagi disebut Abram, melainkan namamu akan menjadi Abraham. Karena aku telah menjadikan engkau bapa bagi banyak bangsa." Lalu Tuhan berkata, "Tentang istrimu, Sarai, janganlah engkau menyebutnya lagi Sarai, tetapi Sarah itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikanmu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja, bangsa-bangsa akan lahir daripadanya.
Tuhan juga berkata bahwa anak Abraham akan lahir pada tahun yang akan datang, pada waktu seperti ini juga. Dan anak itu akan diberi nama Ishak. Semenjak itulah, Abraham dan Sarah menjalankan hidup dengan harapan baru. Dan Abraham memenuhi semua perjanjian Tuhan yang diadakan dengannya. Cerita ini menggambarkan momen penting ketika Tuhan memberikan perjanjian kepada Abraham dan mengubah namanya. Melalui perjanjian ini, Abraham diberi peran yang luar biasa dalam rencana Tuhan untuk menyebarkan berkat-Nya kepada banyak bangsa. Perubahan nama Abraham menjadi pengingat yang kuat tentang janji-janji Tuhan yang tak terbatas. Cerita ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya percaya dan taat kepada Tuhan. Dan bahwa ketika kita mempercayainya, Dia akan memampukan kita untuk menjalani peran dan panggilan-Nya dalam hidup kita. Jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Dan subscribe channel ini. Karena di video berikutnya kami akan menceritakan sebuah kisah tentang 3 pelancong. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan Tuhan memberkati.